Shalom. Saat ini saya menyapa setiap jemaat GBI Rock Sejahtera Yogyakarta, baik yang online maupun onsite. Kita percaya kasih karena Tuhan menyertai kita sepanjang hidup kita. Kalau saat ini kita boleh bersatu, memuji dan menyembah Tuhan, karena Tuhan baik. Kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkarya dalam hidup kita. Dan esensi dari ibadah adalah hadirnya Tuhan. Kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang omnipresent. Tuhan yang hadir di sini, di rumah saudara, di keluarga kita, dan di setiap hidup kita. Sebelum kita mulai ibadah saat ini, mari saya ajak untuk menghadap tahta kasih-Nya Tuhan. Karena percaya Tuhan, saat Engkau hadir di tempat ini, saat Engkau hadir di hidup kami Tuhan, segala yang mustahil menjadi mungkin Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami menghadap tahta kasih karunia-Mu. Kami letakkan setiap ketakutan kami, setiap kekhawatiran kami, setiap sakit penyakit kami, setiap beban permasalahan kami, setiap hutang piutang kami, semua kami letakkan semua di bawah telapak kaki-Mu. Karena kami tahu Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Engkau Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu. Kami rasakan setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur. Engkau Tuhan yang hidup atas kami. Engkau Allah yang perkasa. Engkau yang bertahta atas kami Tuhan. Kami naikkan pujian kami. Karena kami mau memuji dan menyembah Engkau Allah yang hidup. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu saat Engkau berkuasa atas kami Tuhan. Hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu Tuhan. Kami menjadi dampak yang positif dimanapun kami berada Tuhan. Untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berjumpa dengan-Mu Tuhan, merasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat indah ku berhadapan memandang wajah-Mu
kasih yang terbaik bagi Tuhan. Saya ajak untuk bangkit berdiri. Kalian pujian ini. Berhadapan memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa, bawa kami Tuhan.
syukur padamu Tuhan. Ini pengakuan iman kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku yang terbaik bagi Tuhan kita.
1 hari di pelataran-Mu Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Saat ini Tuhan, kami mau ngambil bagian yang terbaik. Duduk diam di bawah telapak kaki-Mu Tuhan. Duduk diam di kaki-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itu ya dan amin bagi hidup kami. Karena firman-Mu itu hidup dalam hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan yang sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, bahkan orang mati Kau hidupkan kembali Tuhan. Saat ini Tuhan, hidupkan kembali setiap pengharapan-pengharapan yang telah mati Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu memulihkan hidup kami Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan kita. Dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari kami, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu. Haleluya. Kami tahbiskan ibadah pagi hari ini di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama yang manis, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Pagi hari ini kami merasakan kasih-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sungguh baik. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation, from generation to generation, we worship you.
bagi Tuhan kita. Sebab hanya Yesus satu-satunya jalan, kebenaran dan kehidupan. Amin. Amin. Pengharapan kami Bapa. Selamanya Engkau Tuhan, selamanya Engkau tetap Allah. Terima kasih Tuhan. Ku
Baik, jemaat Tuhan, mari kita berdoa bersama. Allah Bapa, Allah yang Maha Kuasa, sungguh kami mengucap syukur. Kami ada di dalam hadirat-Mu. Engkau sudah menyatakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Maka Engkau menjamah, Engkau melawat setiap kami. Kami saat ini biarlah boleh menyiapkan hati, pikiran, jiwa kami untuk mendengarkan firman Tuhan yang dari Engkau, yang akan menjadi berkat yang besar bagi kami, Amin. yang akan memberikan kekuatan bagi setiap kami. Amin. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, berkati kami dengan firman-Mu. Yes. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Firman Tuhan hari ini saya beri judul Jangan Kendor. Ayatnya diambil dari Roma 12 ayat 11 dan 12. Akan saya bacakan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ayat ini, bahasa Inggrisnya disebut self-explanatory. Menjelaskan dirinya sendiri. Sudah lugas, tegas, jelas. Sehingga kalau kita baca dua ayat ini, maka kita langsung memahaminya. Langsung kita mengerti apa yang dimaksud. Dengan jelas, dengan gamblang. Oleh karenanya akan saya bacakan ayat ini sekali lagi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, buka Alkitab. Yang tidak membuka Alkitab, silakan lihat di slide. Ikuti kata per kata dalam hati. Roma 12 ayat 11 dan 12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mungkin dalam waktu yang lampau, beberapa bulan, atau mungkin beberapa tahun yang silam, kita ini sangat rajin. Rajin apa? Melayani Tuhan. Pagi berdoa, siang berdoa, malam berdoa. Senin berangkat ke gereja, Selasa pergi persekutuan, Rabu pergi ke gereja. Terus menerus. Menjadi asyir, menjadi kolektan, menjadi song leader. Memimpin rapat di gereja, Natal, Paskah, kenaikan Tuhan Yesus. Rajin. Nampaknya tidak semudah itu bagi kita untuk mempertahankannya. Yang dulu rajin, minggu lalu rajin, bulan lalu rajin, tahun lalu rajin. What about now? What about today? Bagaimana keadaan hari ini? Paulus memberikan teguran. Kerajinanmu jangan sampai kendor. Saya lanjutkan. Kata kendor di sini dari bahasa Yunani yang berkata ini disebut okneros. Kendor berasal dari kata okneros yang artinya adalah malas. Ya memang kita tahu kalau kerajinan kita kendor itu artinya malas.
Kata malas ini dipakai di Matius 25 ayat 26. Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan okneros. Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam." Perkataan ini disampaikan oleh seorang tuan yang memiliki 3 hamba. Kemudian memberikan kantong emas atau talenta berisi 5, 2, dan 1. Yang 5 perform dengan baik. Yang kedua rajin, sehingga bisa melipat kali gandakan. 5 menjadi 10, 2 menjadi 4. Dan sang tuannya itu mengatakan kalimat ini, "Hai engkau hambaku yang jahat dan okneros, yang kendor kerajinanmu, yang malas. Saya tulis di situ sebagai subjudul, Tuhan tidak menghendaki orang malas. Cuman malas Pak, cuman mager, malas gerak. Ada lagi PW, apa ya PW? Posisinya sudah enak, sehingga sudah gini, nggak mau gerak, nggak mau pelayanan, tiduran aja, nonton film aja, nonton TV, ada TV kabel, ada TV stasiun, ada pertandingan bola, ada pertandingan bulu tangkis, ada drama. Matius 25 ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Mungkin kita ngomong enak, PW, mager, males gerak, tidak pelayanan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan ini diucapkan oleh seorang tuan. Diucapkan dan Tuhan Yesus memakai perumpamaan ini tidak main-main. Perumpamaan ini sangat berhubungan dengan kerajaan surga. Malas sangat berhubungan dengan kerajaan surga. Kalau kita ini malas, maka tempatnya adalah di mana di situ ada ratap dan kertak gigi, di kegelapan yang paling gelap, tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Oleh karenanya, ayo, jangan kendor. Jangan sampai kerajinan kita ini kendor. Jangan sampai kita ini malas. Barangkali Bapak Ibu Saudara sekalian, mundur, kendor dalam pelayanan. Kalau tadi di ayat Roma 12, dikatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Artinya kadang-kadang kita ini redup, males melayani Tuhan. Tidak sesemangat dulu. Ayat yang 12, bersukacitalah dalam pengharapan. Barangkali sudah tidak memiliki pengharapan. Puji-pujian yang disampaikan tadi sangat relate dengan firman Tuhan ini. Pengharapan kita hanya di dalam Tuhan.
Sabarlah dalam kesesakan. Barangkali kendor kerajinannya karena sedang mengalami kesesakan. Saya sedang memiliki masalah, Pak. Rumah tangga. Mungkin ditinggal suami, mungkin ditinggal istri. Mungkin anak-anaknya tercerai-berai. Ada yang tidak pulang rumah. Problema rumah tangga. Saya sedang memiliki masalah dalam pekerjaan. Terancam kena PHK. Karena ada pemotongan jumlah karyawan. Saya sebagai karyawan tidak bisa perform, tidak memenuhi target. Dalam pekerjaan mengalami penurunan turnover. Bisnis tidak seramai sebelumnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kesesakan demi kesesakan. Paulus menegaskan, sabarlah dalam kesesakan. Apapun yang menjadi masalah dan pergumulan kita, hadapi, sabar. Tapi jangan sampai kerajinan kita kendor. Jangan sampai kita ini okneros. Tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Tetap menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada beberapa hal yang bisa saya kupas gitu ya. Orang-orang yang mengalami kesesakan, mengalami masalah, baik rumah tangga, profesi, atau pekerjaan, atau barangkali sakit penyakit. Saya sedang sakit, tidak bisa bergerak. Saya sedang sakit sehingga saya mau undur dari pelayanan. Kesesakanku adalah penyakit ini. Sehingga penyakit ini bisa dipakai sebagai alasan, sebagai salah satu kesesakan. Karena sakit, lebih baik saya ini tidak berangkat ke gereja. Padahal mungkin penyakit ini sederhana, tidak parah-parah amat. Atau apapun itu ya Bapak Ibu, yang bisa menilai adalah kita sendiri. Selagi kita ini kuat, selagi kita ini mampu, siapa yang bisa mengukur? Kita sendiri. Kesesakan yang pertama, itu membuat kita kendor. Kendor dalam ibadah. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ada orang-orang yang kalau saat memiliki masalah dalam kesesakan, maka tidak berangkat ke gereja. Menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Apapun itu. Marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tidak ada hal lain yang bisa kami lakukan atau gereja ini nasihatkan kecuali Bapak, Ibu, Saudara sekalian, berangkatlah ke gereja. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, berangkatlah komsel. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ayo rajin ibadah. Menasihati. Dengan kasih tentunya. Ayat 35 dan 36 akan saya bacakan. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah,
kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kami tidak memiliki pekerjaan yang tetap, Pak. Tidak memiliki penghasilan yang baik. Maka kami tidak bisa ke gereja. Kami harus diberkati dulu supaya bisa ke gereja. Nampaknya terbalik dengan ayat ini. Ayat ini mengatakan, jangan melepaskan kepercayaanmu. Karena upah yang besar menanti Anda. Kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu akan memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kita lihat urutannya, yaitu kita tetap berdoa, kita tetap ibadah, maka kita akan menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau, Selah. Pak Adi tadi menyebutkan, Mazmur 84 ayat 10. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Daripada di luar, lebih baik di pelataran Tuhan. Lebih baik masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk di gereja. Masuk dalam fellowship atau persekutuan. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagi engkau. Syaratnya adalah datanglah kepada aku. Come to me. Don't stay at home. Anda dalam kesesakan, Anda letih, lesu, berbeban berat. Undangan Tuhan Yesus sangat jelas. Come to me. Engkau akan menerima kelegaan. Bukan sebaliknya, pergilah. Jangan ke sini. Terus lakukan apa yang Anda lakukan. Teruslah di rumah. Datang kepada aku. Datang ke gereja. Datang persekutuan. Maka engkau akan menerima kelegaan. Saya mengalami hal yang kurang nyaman. Kira-kira 2 minggu yang lalu, tambalan gigi saya lepas. Seperti sederhana ya. Tapi gigi saya ini agak rusak ya. Jadi kanan sama kiri sudah bermasalah. Jadi yang kiri begitu lepas tambalannya, ya, maka apa yang saya lakukan, Bapak Ibu, saya langsung pergi ke dokter gigi. Langsung minta istri saya untuk daftarin. Saya langsung ke klinik, ya, jam berapa? Waduh sudah penuh Pak, pokoknya daftar. Antriannya banyak, daftar. Nanti berangkat lagi, dokternya belum datang, datangnya nanti jam 10, saya datang jam 11, karena urutannya panjang, sampai jam 12, sampai jam 1, saya tunggu. Saya memiliki masalah dengan gigi. Maka apa yang saya lakukan? Segera datang ke dokter gigi. Tujuannya jelas, supaya saya bisa makan, mengunyah dengan baik. Metabolisme jalan dengan baik. Kalau rohani kita sedang sakit gigi, maka kita perlu segera ke gereja. Segera datang kepada Tuhan, dokter, segala dokter. Supaya kita bisa segera mengunyah makanan rohani. Datang dan masuk dalam hadirat Tuhan, menerima kuasa dari Tuhan. Menerima kekuatan. Menerima janji-janji dari Tuhan.
mau pasiennya banyak, pasiennya sedikit, harus segera. Ilustrasi dokter gigi. Barangkali Bapak Ibu Saudara di sini juga pernah mengalaminya. Pengennya langsung, rapat kita tinggal kalau perlu. Ada bisnis apapun kita tunda. Ada pekerjaan kalau bisa kita tunda, kita tunda. Segera. Kalau kasus dokter gigi kita mengalami dan sudah diaplikasikan oleh Bapak Ibu Saudara di sini. Kenapa tidak saat kita menerima kesesakan? Kenapa kita tidak segera ke dokter gigi? Kenapa kita tidak segera mendatangi Tuhan? Gambar di sana, kita lihat gereja, bangunan gereja yang baik, tetapi kosong. Saya sharing di Petra, ya barangkali Petra dan Bethel. Mestinya Petra dan Bethel. Di Inggris atau di UK, ada 500 gereja ditutup. 30 atau 40% dipakai untuk fungsi yang lain. Pakai menjadi bar, menjadi kafe. Bahkan tidak sedikit, sekian persen dipakai untuk ibadah agama lain. Kerajinannya kendor. 500 gereja. Bapak Ibu Saudara sekalian, janganlah kerajinanmu kendor. Tetaplah menyala-nyala, tetaplah layanilah Tuhan. Berikutnya, kendor membaca firman Tuhan. Ayatnya Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ada orang yang memiliki kesesakan sehingga kendor untuk ibadah. Ada juga orang-orang tertentu yang akhirnya kendor membaca firman Tuhan. Saya bacakan ayatnya dulu. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berhasil. Saya memiliki bisnis, kemudian mengalami penurunan, atau barangkali bangkrut, ganti usaha yang lain, tidak berjalan dengan baik, ganti produk, tidak berjalan dengan baik. Sampai pada titik, hal ini menjadi kesesakan yang besar. Sampai pada titik, orang itu tidak percaya lagi kepada firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebetulnya ini adalah sederhana. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Firman Tuhan mengatakan begitu. Pertanyaan bagi kita, percayakah akan hal itu? Simple, sederhana. Do you believe it?
Ada alasan yang sulit dalam usaha atau pekerjaan, kesesakan demi kesesakan. Ada tantangan, apakah masih percaya kepada firman Tuhan? Saat usaha menurun, kemudian bingung dan khawatir. Bagaimana menghidupi keluarga? Bagaimana bisa mendapatkan uang untuk makan, untuk biaya sekolah, biaya rumah, dan biaya-biaya yang lain. Sampai pada titik tidak percaya lagi kepada firman Tuhan. Dan Tuhan yang berkata, Tuhan, Raja segala raja yang bersabda, kali ini menanyakan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, aku adalah gembala yang baik, takkan kekurangan engkau. Percayakah engkau akan hal ini? Simple, bisa dijawab sendiri. Mari kita renungkan sama-sama pertanyaan ini. Kalau saya percaya, tentunya aku ini gak pernah kekurangan. Kalau kita dipercaya kepada firman ini, berarti ada jaminan. Bukan hamba Tuhan, bukan pendeta, bukan manusia yang mengatakan ini. Yang mengatakan adalah Raja segala raja, Tuhan yang maha kuasa. Janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Matius 6 ayat 33. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah, carilah dahulu Tuhan dan firman-Nya yang akan menjadi kekuatan bagi kita. Maka hal-hal yang kita khawatirkan tadi akan ditambahkan kepada kita. Yang pertama, jangan kendor ibadah. Yang kedua, jangan kendor untuk membaca firman Tuhan. Berikutnya. Tema kita bulan ini adalah disiplin the mind. Firman Tuhan pada pagi hari ini patut atau layak atau seharusnya kita renungkan. Supaya kita ini memiliki pikiran yang baik, pikiran yang benar, bahkan kita mendisiplinkan diri. Apakah kita ini tetap setia melayani Tuhan? Tetap setia ibadah, tetap setia berdoa, tetap setia membaca firman Tuhan. Apakah kita ini cukup disiplin melakukan itu? Atau kita ini sudah menjauhkan diri dari semuanya itu? Orang yang menjauhkan diri dari Tuhan, itu berusaha menangani masalahnya dengan pikirannya sendiri, dengan kekuatannya sendiri. Demikian firman Tuhan. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saya lanjutkan ayat 7 dan 8, yang merupakan kebalikannya, di mana kita harus mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya
ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jangan mengandalkan diri sendiri. Saat kita dalam kesesakan, jangan berusaha kita ini menyelesaikan dengan cara kita sendiri. Datang kepada Tuhan, libatkan Tuhan, dan serahkan ini kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Ayat 8 di sana. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Penuh, suplai, kebutuhan hari demi hari. Tidak pernah kurang. Merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Apa yang kita perlukan sudah tidak perlu kita pikirkan lagi. Karena Tuhan sudah menyediakan. Tidak mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau. Waktu panas terik sekalipun, daunnya tetap hijau. Waktu ada masalah sekalipun, daunnya tetap hijau. Tetap bisa bertahan. Jangan sampai kita ini membangun rumah hanya di atas pasir. Saat ada masalah, saat ada badai, ada angin, maka hancur lebur. Kita harus memiliki dasar yang kuat. Membaca firman Tuhan dan melakukannya. Maka kita ini akan seperti rumah yang kokoh. Tahan badai, saat ada banjir, ada angin, tetap berdiri dengan teguh. Saudara sekalian, kalau kita ini memiliki kelereng, atau mungkin yang terbuat dari besi, kita masukkan ke air, apa yang terjadi? Maka akan tenggelam, betul? Kalau besi ini yang beratnya hanya 100 gram, akan tenggelam. Tetapi saat kita ini memiliki mindset dan pikiran yang baik, kita ini mendapatkan ilham dari Tuhan. Besi ini kita pipihkan, kita bentuk. Anda tahu panci, terbuat dari besi juga. Bahkan panci ini jauh lebih berat, 0,5 kilo barangkali. Kalau panci ini kita taruh dalam air, ibu-ibu tenggelam enggak? Tidak. Ini hanya ilustrasi. Saya pernah melihat video, Bapak Ibu, ya, di sungai ada sepeda yang jatuh. Banyak sepeda yang jatuh di Belanda. Ya, karena Belanda itu banyak sungainya, kemudian banyak yang naik sepeda. Tapi banyak juga yang masuk ke dalam sungai. Nah, setiap bulan-bulan tertentu atau tahun keberapa begitu, maka akhirnya mengangkat sepeda itu. Ngangkat itu berat sekali. Ya, jadi sebetulnya sepeda bisa kita angkat satu orang. Tapi itu nggak bisa, harus pakai kren, harus beberapa orang. Hanya untuk mengangkat sepeda yang ringan. Itu adalah contoh atau ilustrasi orang yang mengandalkan diri sendiri. Saya juga pernah melihat video, ada mobil yang jatuh di pelabuhan. Tenggelam juga. Akhirnya ada alat berat, crane begitu ya, crane atau backhoe, kayaknya crane sih, ya, ada di tepi pelabuhan, berusaha mengangkat kembali mobil itu. Apa yang terjadi, saudara-saudara sekalian? Crane-nya ikut tenggelam. Jadi crane-nya itu nggak kuat, akhirnya jatuh malahan. Contoh, kalau orang mengandalkan diri sendiri. Kita lihat seperti panci tadi, ya. Kita punya mindset yang baru. Ada hal lain yang ikut membantu. Kita lihat kapal. Kapal ini saya ambil karena memang sedang panas. Terjadi peperangan di Timur Tengah.
ya, antara Israel dan Hamas. Dan Amerika mengirim the biggest mothership on earth. Namanya USS Gerald Ford. Ini gambarnya. Bisa membawa 300 pesawat tempur. Crane untuk ngangkat mobil saja jatuh. Untuk mengeluarkan sepeda dengan 5 orang saja nggak cukup. Tapi ini 300 pesawat. Bahkan kapal yang besar. Tidak memerlukan tenaga sama sekali untuk mengapung. Padahal kapal ini kapal yang besar, kapal yang sangat berat, sekian puluh ratus ton. Dengan semua alat-alat perang yang ada di dalamnya. Dengan cara yang baik, dengan hikmat yang baik, maka sebetulnya untuk mengangkat kapal ini, nahkodanya hanya melakukan seperti ini. Tidak perlu tenaga, tidak mengeluarkan otot, tidak perlu memerlukan mesin-mesin tertentu. Ini bahkan mesin dimatikan pun tetap mengapung. Pemain musik bisa maju ke depan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sekali lagi, kerajinanmu jangan kendor. Biarlah rohmu tetap menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mari kita nyanyikan lagu ini. Seperti wanita mengurapinya, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidup kita, demikian hidupku mengasihi Tuhan. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir menutup mata, menutup mata. Aku mau setia Tuhan, menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani sampai akhir. Ku menutup, katakan aku tetap setia Tuhan, menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu. Katakan ku tetap setia, ku tetap setia melayani-Mu. Sekali lagi, ku tetap setia melayani-Mu. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan bagi setiap kami, menjadi nasihat yang penting bagi setiap kami. Untuk kami renungkan, supaya kerajinan kami tidak kendor, terus menyala-nyala melayani Engkau dengan penuh kesetiaan. Apapun kesesakan yang kami alami, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu.
Kami biarlah terus beriman. Engkau akan menolong anak-anak, mengangkat kami, mengangkat beban kami, mengangkat permasalahan kami. Bila kami tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Tetap setia menanti Janji-Mu. Heri Surono, Tuhan berkati pekerjaan, berkati kesehatan, berkati setiap aktivitasnya supaya nama Tuhan dipermuliakan lebih lagi. Saudara terkasih, sebelum kita meneruskan ibadah kita akan menyaksikan Rock News dan Suara Gembala. Waktu silakan. Di dalam 2 Korintus 10 ayat keempat, para warga kerajaan dikatakan the weapons of our warfare. Weapons, senjata. Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat bagaimana Kristus menghadapi peperangan rohani. Yaitu menggunakan cuma satu, adalah tertulis, firman Allah. Ada dua macam kelompok orang yang mengartikan firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan, Bible bukan mengandung firman Allah. Alkitab kita adalah firman Allah. Di luar itu tolak saja. Tetapi Yesus memakai yaitu firman Tuhan secara utuh. Dan iblis memakai strategi dengan memutarbalikkan artinya. Kita lihat di sini ada eksegese dan eksegesis. Ya, eksegese itu menerima firman Tuhan apa adanya. Ya, dengan urapan Roh Kudus biar Alkitab menerangkan Alkitab. Tapi kalau eksegesis itu daripada pikiran manusia. Dan juga disesuaikan dengan keadaan. Oh, sudah gak cocok dengan keadaan, gak perlu lagi ngusir setan. Bukankah kita punya dokter kesehatan jiwa dan sebagainya. Saya mau beritahu saudara, hidup ini adalah peperangan. Hidup ini bukan cuma kesempatan. Hidup ini adalah peperangan seumur hidup sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Karena itu perlengkapi diri saudara dengan weapons of our warfare. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa saya sering katakan use the word as a sword. Word ditambah S. Sword itu pedang. Dan pedang firman Allah lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Karena itu tiru Tuhan Yesus. Ya, kalau engkau anak Allah, jadikan batu-batu jadi roti. Adalah tertulis bahwa manusia tidak hidup hanya dari roti saja. Manusia itu roh, jiwa, tubuh. Sekarang ini dengan AI, Bible yang akan diadakan Yuval Harari. Yang namanya spirit itu nggak ada. Manusia cuma body ini. Apa bedanya kita dengan binatang? Cuma kita tidak punya ekor dan berjalan di atas kedua kaki. Saya mau beritahu saudara, itu tipu daya iblis. Jangan percaya. Tetapi hidup adalah peperangan. Use the word as a sword. Yang kedua, itu dengan doa. Doa sekarang yang paling diserang tuh berdoa dengan glosolalia. Itu hubungan kepada headquarters. Kalau saya tidak tahu bagaimana menghadapi situasi ini atau menghadapi yaitu suatu pelayanan deliverance, kelepasan, saya berdoa syakara badara maria rasikaramai. Dan Roh Kudus mewahyukan saya apa yang harus saya katakan. Saya masih ingat ada seorang pemuda dari Jawa Tengah mendadak ngomong bahasa Jepang, saudara. Ya, dan itu roh jahat yang di dalam dia. Dan Roh Kudus memberitahu setelah saya berdoa, Sengoku. Sengoku itu ternyata Sun Gokong, dewa monyet dalam bahasa Jepang, malah saya tahu. Dan saya usir langsung keluar, saudara. Karena itu pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan apalagi perisai iman. Ketika musuh menyerang dengan panah-panah api, pakai perisai iman. Jangan lupa perisaimu diminyai dengan minyak ya. Jadi kalau ada panah
api bisa padam, bisa meleset saudara ya. Puji nama Tuhan. Seluruh perlengkapan senjata Allah, pastikan ada belt of truth. Pastikan ketopong keselamatan. Dan juga bukan cuma pedang roh, tapi perlengkapan yang lain. Sepatu kerelaan mengabarkan Injil, bukan ogah-ogahan, tetapi militan. Ini yang kurang ya dalam gereja belakang ini, karena yang diajarkan apa? Casual Christianity. Saya kalau menyampaikan firman Tuhan, saya selalu yaitu berpakaian dengan rapi. Pak, orang lain cuma pakai t-shirt, cuma pakai yaitu celana untuk jogging. Bapak sih kayak orang tua, saya bilang peduli amat. Saya adalah perwakilan kerajaan Kristus dan saya menyampaikan firman Tuhan, bukan motivasi. Karena itu puji nama Tuhan, pakai seluruh perlengkapan senjata Allah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, Bapak Ibu, Saudara kasih diberkati firman ini. Yang diberkati ini saatnya kita mempersembahkan terbaik bagi Tuhan kita. Taburlah maka akan menuai yang terbaik dari Tuhan kita. Bagi petugas yang bertugas untuk kolektan dan doa persembahan, waktu dan tempat saya persilakan. Salam Bapak Ibu, mari kita akan berdoa untuk persembahan. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh beribadah, boleh memuliakan, memuji nama Tuhan. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menaburkan benih firman-Mu. PS Heri Surono Tuhan, Engkau urapi lebih lagi Tuhan. Engkau pakai lebih lagi Tuhan. Berkati keluarganya, berkati kesehatannya Tuhan, berkati pelayanannya Tuhan. Biarlah semuanya yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, biar persembahan ini boleh berguna untuk pekerjaan rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati tangan-tangan yang menabur. Kiranya Tuhan kembalikan dengan berlipat kali ganda. Terima kasih ya Tuhan, kami siap menabur dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan bisa menabur dengan penuh sukacita. Haleluya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pastor Heri yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati. Sepakat katakan yes. Amin. Lihat kanan kirinya, tatap wajahnya. Giat melayani, giat beribadah, giat merenungkan firman Tuhan. Sepakat dengan firman Tuhan, tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Ya. Oke baik, saya mau bertanya berapa banyak yang baru pertama kali ibadah bersama dengan kami, bisa lambaikan tangan, kami mau sambut saudara, ada? Selamat datang ibu, kakak ya, kalau nggak salah tadi dari Semarang ya. Oke, ditunggu lagi kalau pas ada di Jogja bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Kemudian yang sebelah sini ada?
Wah, ini dari Manado ya. Selamat datang di Jogja, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu Saudaraku, ada beberapa hal yang saya mau tekankan. Yang pertama adalah tanggal 27 Oktober, yaitu hari Jumat besok, saya mengundang buat semua jemaat, baik yang ibadah pertama ini maupun nanti yang kedua, untuk hadir bersama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab 17 tahun Tuhan sudah menyertai, memberkati pelayanan kita dan melakukan perkara-perkara yang indah dalam pelayanan kita. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita ya. Jadi saya mengundang tanggal 27 hari Jumat. Sama-sama katakan hari Jumat. Hari Jumat. Jam berapa tadi? Jam 6 sore, bukan jam 6 pagi, tapi jam 6 sore. Tolong cancel semua jadwal saudara untuk yang lain. Ya, ketemu sama presiden pun kalau bisa di cancel tuh gitu ya. Oke, kita mau bersyukur bersama-sama, kita mau berdoa bersama-sama. Saya berkata celebrate di dalam Tuhan, pesta rohani ya di tempat ini. Yang siap hadir lambaikan tangan. Loh kalau enggak lambaikan tangan enggak, saya tutup loh ibadah kita. Ngancem ya. Please datanglah sama-sama penuhi tempat ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita memuji menyembah Tuhan beribadah. Enggak lama saudara, paling cuma 1,5 jam sampai 2 jam itu kita gathering, kita fellowship, kita menyembah Tuhan. Nanti ada jamuan kasih juga, jadi pulang pasti enggak lapar. Ya toh, jadi dapat double porsi. Firman Tuhan dapat, makanan jasmani juga dapat. Sepakat katakan yes. Yang siap hadir lambaikan tangan. Tak tunggu satu-satu. Gak datang tak tekoni nih Oma. Translate. Saya datengin ke rumah ya. Jadi please ayo kita datang sama-sama. Ini acara kita. Jumat 27 Oktober jam 6 sore birthday celebration. Kita 17 tahun sudah diberkati oleh Tuhan. Ayo datang sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Ya. Dan berikutnya sebelum saya tutup saya mau undang ini anak rohani kita. Mana File dan Nina. Yang kemarin di wisuda ya. Ayo sini. Iya. File dan Nina, wah haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Sudah ada beberapa anak kita yang kita doakan beberapa minggu yang lalu di ibadah KGC. Dan bersyukur pagi hari ini File dan Nina hadir. Ini Angelique Christina Manik ST dan Immanuel Christoph File Tendian ST. Kemarin di wisuda File beberapa waktu yang lalu, Nina juga di wisuda. Selamat buat wisudanya. Doa kita yang terbaik nanti ke depan disediakan pekerjaan yang terbaik dan segera menikah. Mereka pacaran loh. Wah, 4 tahun yang lalu datang masih dalam keadaan yang polos ya toh, unyu-unyu, sekarang makin dewasa di dalam Tuhan. ST lagi. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Selamat ya nak. Kak Ade mana Kak Ade? Iya sini. Ini ada sedikit bingkisan dari gereja ya toh, untuk kalian berdua. Nina, selamat. Tuhan memberkati Mona dan Pak. Selamat, Tuhan memberkati. Saya akan mendoakan mereka. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Yuk. Pastinya bahagia ya kemarin di wisuda ya. Haleluya. Benar, hari setelah ini Tuhan sediakan pekerjaan yang terbaik buat kalian berdua. Dan nanti segera menikah. Ya. Arahkan tangan kita buat mereka. Bapak yang baik, terima kasih untuk kedua anak rohani kami, File dan Nina, yang sudah menyelesaikan pendidikan mereka di Jogja. Kami percaya 4 tahun Tuhan sudah menyertai mereka di kota ini, dan mereka akan kembali, akan melanjutkan perjalanan hidup mereka, meraih harapan, cita-cita, asa mereka bersama dengan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai kehidupan kedua anakmu ini. Diberkati masa depan mereka, diberkati apa yang menjadi kerinduan mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dibukakan pintu-pintu kesempatan, pintu-pintu baru atas masa depan File dan Nina. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dengan kasih dan
rahmat-Nya hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Sama-sama katakan. Silahkan. Tetap bagian berdiri nggak apa-apa. Kita mau naikkan syafaat kita. Ayo silahkan yang berdoa, syafaat dipersilahkan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Ya Bapa, kami mengucap terima kasih atas kasih karunia-Mu, atas penyertaan-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih karena kami dapat berkumpul pada pagi hari ini, di ibadah pada pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan bahkan kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita dalam kehidupan kami, kekuatan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa kepada Bapak Heri Surono Tuhan, yang telah menyampaikan firman pada pagi hari ini. Kiranya Engkau berkati beliau beserta keluarga. Berikanlah kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu. Berkat-Mu tercurah atas beliau. Tuhan, kami berdoa juga untuk Bapak Gembala kami, Bapak Stefanus Agus dan keluarga, dan para leader di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau memberikan keselamatan, kesehatan, damai sejahtera pada beliau, pada mereka semuanya Tuhan. Berkat-Mu tercurah atas mereka semuanya. Dan biarlah Bapak Gembala bersama leader dapat bersatu hati untuk memajukan gereja tempat ini, memuliakan dan mengharumkan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia Tuhan. Kiranya Engkau berkati bangsa Indonesia, para pemimpin Tuhan. Engkau berkati dari pusat sampai ke pelosok ke desa Tuhan. Berkat-Mu tercurah, berikanlah kebijaksanaan kepada para pemimpin kami sehingga memimpin dengan baik. Hikmat-Mu turun atas mereka Tuhan, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang aman, tentram dan damai sejahtera Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kota Yogyakarta Tuhan. Berkat-Mu tercurah atas Yogyakarta Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati para pemimpin kami Tuhan, kota Yogyakarta ini. Biarlah kota Yogyakarta dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari malapetaka dan perdamaian ada di kota ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja ini Tuhan. Engkau tahu segala pergumulan yang sedang kami hadapi. Engkau tahu apa yang kami inginkan Tuhan. Kami ingin memiliki gedung yang permanen. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, Engkau mencukupkan segala sesuatunya. Engkau penuhi kebutuhan-kebutuhan yang kami perlukan di dalam nama Yesus. Sehingga gedung yang permanen dapat terwujud sesuai dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk acara hari Jumat Tuhan tanggal 27 Oktober Tuhan. Kiranya Engkau beracara Tuhan, berikan cuaca yang cerah Tuhan. Sehingga kami dapat memuji dan muliakan kembali dan merayakan hari ulang tahun gereja ini dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, demikianlah seru doa kami. Kiranya Engkau memberkati, Engkau menyertai. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Karena semua ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama buka tanganmu di hadapan Tuhan, angkat wajahmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya hari ini sampai selama-lamanya berkat atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dilimpahkan penuh atas seluruh kehidupanmu. Rumah tanggamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, studimu diberkati, keluar masukmu diberkati, kandunganmu diberkati. Semua yang kau kerjakan dalam berkat dan anugerah Tuhan. Rahmat Tuhan turun sempurna di dalam nama Yesus yang sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.